Iya, jadi saya itu nggak mengenal dunia disabilitas karena saya nggak merasa difabel. Anda nggak merasa ada keterbatasan? SD, SMP, SMA, kuliah kan umum saya. Iya, iya. Bahkan pacar pun ya biasa gitu ya. Saya itu kehadiran difabel semi baru, semut baru, stroke itu sekitar 1000-an. Setiap tahun di Jogja itu ada 1000-an orang kena stroke. Betul. Kita saksi karena setiap hari yang nganterin kita untuk terapi, ngambil ini, ngambil itu. Tiba-tiba kok nggak order nih. Kita tanya keluarganya, ngapunten Pak, sudah meninggal. Itu bahkan di atas kendaraan kita meninggal pun kita juga pernah ngalami 2 kali. Dari Bangkok, yang paling terkenal kan Pattaya, sampai Pattaya, berapa pom bensin, toilet untuk disability-nya berapa? Hampir semuanya ada. Dan itu paling depan. Kita paling banyak di rest area ya. Itu pun nggak akses Pak, nggak terlalu. Rest area itu pun diharuskan dia ya. Itu dipaksa dan nggak nyaman Pak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Teman-teman, tamu saya kali ini tokoh luar biasa. Karena beliau ini punya kreasi-kreasi yang menarik dan memberdayakan banyak teman yang difabel, ya, yang teman-teman yang disabilitas ya, yang tubuhnya terjadi beberapa malfungsi. Beliau pendiri Divabike. Tentang apa itu Divabike, nanti kita akan ngobrol langsung dengan tokoh kita. Mas Triyono. Halo Mas. Halo Mas. Waduh. Sehat-sehat. Anda ini sebetulnya di Jogja udah sangat terkenal ini, tapi saya baru kesempatan kali ini ya bisa ngobrol langsung dengan jenengan. Siap. Ini tadi acara apa kok rame-rame, Mas? Ini tadi acara sinergi kolaborasi dengan Eger, peluncuran kendaraan listrik ramah difabel. Oke. Nah, ini syuting kita ada di salah satu toko yang saya sering datang. Terutama kalau mau pergi piknik. Bekalnya di sini. Saya mau ke Bromo, kebetulan dekat rumah, Mas. Dekat rumah dan lengkap sekali. Yes. Saya memakai Eiger sejak tahun 99. Oh. Jadi mungkin seharusnya saya dapat award dari ribet konsumen loyal. Mas Triyono asli Jogja? Saya asli Solo. Solo. Oh. Jadi ceritanya lumayan panjang. Monggo. Ya. Jadi saya besar dari kecil sampai kuliah di Solo. Kemudian saya di Jogja itu buka usaha. Nah, dulu saya supplier dunia agribisnis kayak perdagingan, ayam. Ya, terus sapi yang CL70, 60. Oh. Ya, karena basic saya di dunia itu, karena S1 saya kan peternakan. Jadi tahunnya itu. Oh iya, peternakan mana Mas kalau boleh tahu? 11 Maret. Oke, UNS 11 Maret. Siap. Jadi harusnya kan saya ternak hewan gitu. Kan ternak orang gitu. Nah, jadi kesasar karena dari Jakarta kita mulai, ya waktu itu hanya diundang temen aja. Kantormu di Jogja enak, adem ayem gitu kan. Ya karena bisa tak kendalikan gitu kan. Udah akhirnya ke Jogja tahun 2010. Untuk berbisnis itu? Untuk berbisnis itu awalnya. Berarti jenengan hafal ya Mas? Jenis-jenis daging, kelas-kelasnya? Lumayan hafal. Karena itu pegangan saya bertahun-tahun sampai sekarang pun juga sering banyak. Kadang ada yang konsul bertanya marbling istilahnya kalau daging itu, marbling yang bagus, terus mau kurban itu kadang-kadang juga cari yang impor juga ya. Impor juga. Jadi emang spesifikasinya sebenarnya ilmunya di situ. Ilmunya di situ. Jadi 2010 nyampe Jogja, terus berjalannya waktu hingga saya buat rumah makan, terus saya buat kafe, ya. Oh ya? Iya, jadi saya itu nggak mengenal dunia disabilitas karena saya nggak merasa difabel. Anda nggak merasa ada keterbatasan? SD, SMP, SMA, kuliah kan umum saya. Iya. Bahkan pacar pun ya biasa gitu ya. Maksudnya dia usia muda-muda itu biasa.
Jadi sampai 2014 itu ya saya merasa fine di Jogja itu. Jadi dunia disabilitas itu saya kenal ya 2014 itu karena meng-create Divabek itu. Dan kalau sejarahnya Divabek ketika 2014 itu awalnya teman-teman ini kan pada rapatnya di resto saya. Kalau boleh tahu restonya apa, Mas? Namanya dulu Kedai Susu, Kesusu itu. Di Jalan Cokroaminoto itu ya. Ya join lah sama teman. Bukan kesikut. Bukan. Atos. Cari yang empuk aja. Nah, jadi pas tak lihat dari lantai 2 kan, kalau saya kan semi ya, karena kuliah dulu kan saya lantai 3, lantai 4 itu ya, meskipun bawa tongkat gitu ya. Iya. Kakak angkatan saya di Filsafat ada yang begitu juga. Begitu juga. Iya. Bahkan kadang sampai saking saya capeknya itu kan, waktu kuliah itu tas itu tak kasih nama. Triyono kelas E. Udah nyampe di kelas tasnya. Orangnya masih di Jawa. Tasnya duluan. Ya, jadi pas di lantai 2 tak lihat, loh kok orang kayak saya pakai tongkat, jalannya begitu. Kok mirip saya? Ya, turunlah. Terus saya mulai ngobrol. Nah, disitulah 2014 itu saya mengenal komunitas difabel di Jogja. Ya dari titik itu. Dari mereka rapat di tempat saya itu. Oke, berarti jenengan itu memang punya, bukan bakat ya, memang menekuni dunia entrepreneur ya? Entrepreneur. Iya. Saya lulus kuliah memang nggak pernah niatan kerja. Jadi memang waktu itu kenapa saya milihnya bidangnya peternakan itu, pilihan saya pertama itu kedokteran. Keinginan saya jadi dokter kan bisa buka praktek gitu. Jadi pikirannya simpel aja. Nggak keterima. Gitu. Terus paling kalau nggak keterima, ya saya pengen beternak aja. Mas Nyon Sewu, jenengan itu solonya mana? Saya solonya asli Pasar Kliwon. Wah, Solo pusat kota. Solo pusat kota. Enggak, kadang-kadang Sukoharjo juga itu ibu Solo, saya. Ya kan? Itu nanti ketemunya di situ juga. Kadang-kadang ya kan iya. Gitu. Jadi bapak itu Pasar Kliwon, saya kecil di Pasar Kliwon, ibu saya itu Sukoharjo. Memang wajar kalau jenengan itu berdarah entrepreneur ya. Karena Pasar Kliwon kan itu dagang. Dagang semua. Orang tua juga pedagang. Ibu mbah ya. Oke. Jadi mbah itu beras dulu, ibu juga ke pasar. Oke. Nah Mas, ketika bertemu dengan teman-teman difabel tadi yang sedang rapat di salah satu tempat bisnis jenengan dan ngumpul, kenapa yang dipikirkan adalah Divabek? Setelah ketemu itu kan saya minta diundang. Untuk jadi pembicara? Iya, di komunitasnya dia, gitu, di komunitasnya. Dari saya diundang itu, saya jadi tahu problematika. Jadi saya merasa bersyukur, beruntung bahwa saya itu bisa kemana-mana dengan mudah. Saya bisa naik motor, saya bisa naik mobil, meskipun dengan tangan. Nah, teman-teman ini... Bentar Mas, naik mobil dengan tangan? Iya, jadi gas dan remnya kan tak modifikasi. Oh, dimodifikasi. Iya, itu di luar ada, nanti tak lihat. Ini, siap. Jadi, saya cukup beruntung dengan kondisi saya bahwa saya bisa kemana-mana dengan gampang. Dan saya nggak pernah kepikiran tentang kesulitan mau kemana, itu nggak ada. Saya. Dan terbiasa sendirian. Makanya saya ke Jakarta, ke Solo kan naik mobil sendiri juga biasa gitu ya. Oh iya Mas? Oh iya. Nah, begitu ketemu teman-teman ini kaget. Ternyata teman-teman di luar sana itu hanya sekedar pengen beli pulsa aja susah. Hanya sekedar pengen beli gampangnya pecel lele itu aja. Sopo sing ngeterke? Karena dia duduk di atas kursi roda pakai tongkat, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, dari situ saya waktu itu kepikiran singkat aja. Ini harus ada alat mobilitas untuk mereka. Kalau sekedar kursi roda nggak akan. Persoalannya ada di akses dan keterbatasan mobilitas ya. Itu kunci diskriminasi minoritas itu karena itu. Betul. Kenapa kita bangun tol panjang-panjang, lebar-lebar, jalan becek jelek sedikit aja sudah masuk suara kan gitu, ceklongan sewu apa, karena menghambat mobilitas. Bayangin orang yang nggak bisa bergerak sama sekali kan. Wah, ini harus di pikiran saya terbesit waktu itu cuma simple gitu. Saya pengen buat konsep motor yang dikendarai mereka, tapi juga bisa membantu temen-temen yang lain. Gitu. Biar dia bisa jemput temennya, dibawa kemana gitu. Oh gitu. Simple aja saya itu. Saya nggak kepikiran tentang transaksi ekonomi, tentang nantinya belum kepikiran. Lalu apa yang Anda lakukan ketika sudah mulai memikirkan itu? Saya sumbangkan motor yang saya miliki untuk
teman-teman komunitas itu yang saya kenal. Terus asumsinya bahwa ini untuk membantu teman komunitas yang lain. Jadi kamu nanti antar jemput teman-temanmu pakai motor ini gitu. Ya meskipun nggak baru karena bekas itu, tapi itu motor itu difungsikan untuk komunitas itu kalau ada pertemuan biar saling menjemput lah. Itu satu. Nah, terus lalu kemudian gimana kok bisa muncul lagi? Terjadi, ya setelah itu kan kita evaluasi kan itu. Kok anak ini kok jadi nggak mau jemputin teman-temannya, nggak mau ini, nggak mau itu. Ternyata beli bensinnya susah. Muncul problem lagi. Lah, mau jemput nih Pak, wong butuh bensin ora ono gitu. Wah, mikir kan di situ. Oh iya. Berarti ini harus ada sisi ekonomi yang harus kita selipkan di motor itu. Betul. Mikir kenceng saya waktu itu. Dan saya juga masih belum berpikir tentang sustainable ekonomi yang ada di motor itu. Ya mikirnya singkat aja. Daftar Gojek aja. Nanti kan waktu itu sudah sampai 3 unit nih. Oh, maksudnya yang jenengan modifikasi ini sudah ada 3. Ya. Sudah 3. Itu murni jenengan sumbang ya? Iya, nggak 100%, tapi mayoritas lah. Iya. Intinya 3 itu sebetulnya ada campur tangan teman-teman. Ya, dan teman-teman pengusaha di Jogja yang saya kenal aja. Aku mau buatkan ini untuk si A, si B, untuk komunitas urunan gitu ya. Yo, aku ono 3 juta, aku ono 2 juta, ya kita buat. Ya meskipun kurangnya kadang lebih banyak gitu ya. Tak cicil gitu. Karena usaha saya masih jalan bagus kan gitu. Jadi oke, setelah itu udah tak daftarin aja ke yang Ranger hijau lah itu. Zaman dulu belum banyak drivernya tahun 2014-an itu kan masih dikit itu baru dikenalkan kan. Saya masih ingat betul, saya daftar itu drivernya baru 200 kok. Nah, ditolak. Karena SOP-nya roda 2 apa roda 4. Roda 3 belum ada. Dan zaman tahun itu tentang care, humanity itu belum terbentuk. 2014 itu belum terbentuk. Undang-undang disabilitas keluar 2016, efektif itu kan 2018. Itu pun ya tidak semua perusahaan terseok-seok lah sampai sekarang pun juga biarpet gitu. Artinya di tahun itu kan belum ada edukasi, dasar edukasi untuk mendidik sebuah lembaga. Nah, baru keluar undang-undang disabilitas kan 2016. Oke, lah mulai mikir lah di situ. Karena kita sudah mentok ini nanti kalau tidak kita sisipkan ekonomi susah ini. Motor ini bisa nganggur ini, hanya dipakai untuk pribadi, tidak bisa berfungsi untuk komunitas. Tidak bisa untuk produktif. Produktif. Nah, akhirnya mulai saya sosialisasikan ke komunitas difabel yang lain bahwa sekarang ada namanya ojek diva kayak gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman naik, ya bayarnya murah, seikhlasnya awalnya gitu kan. Karena tak subsidi. Jadi jenengan sebelum mempromosikan ke teman-teman gitu ya. Itu sudah membentuk dulu teman-teman yang 3 ini pengendara. Pengendara itu 3 dulu. 3 itu sudah salatih tak sedemikian rupa gitu kan, agar ketika ada nanti yang bayar seikhlasnya nggak apa-apa, nanti kamu tak kasih uang. Ya, jadi saya itu nombokin driver itu sebulan ya kadang 500, kadang 400 buat operasional itu. Itu dari 2014. Nah, itu pun dari kenalan-kenalan terdekat ya. Yang kita kenal karena sekali lagi saya tidak mengenal tentang dunia disabilitas. Satu itu dan mungkin belum mengenal bisnis itu transportasi karena tahunya daging dan susu. Daging, susu, terus resto gitu kan saya bisa ngitung gitu. Siap. Kalau ini kan susah, saya hitungnya piye gitu. Ya udah bayar seikhlasnya. Kadang pulang pergi cuma 20.000 gitu. Enggak apa-apa, yang penting bisa beli bensin gitu. Nah, itu bertahan dari 2014 awal sampai 2015 akhir, hampir 2 tahun ya berarti. Hingga 2015 Juli itu sudah mulai banyak pelanggan. Teman-teman tunanetra yang paling banyak waktu itu. Dan bayarnya juga sudah mulai bagus. Jadi nggak sukarela lagi. Sudah Mas, mulai trayek. Yang banyak menggunakan juga kaum difabel yang difabel. Sampai sekarang pun 70% lebih. Bagus ya, berarti sisi ekonominya itu dari mohon maaf yang padat dulu ya. Jadi antar komunitas yang sudah raket dulu terus mulai komunitas yang lain. Kan biasanya bisnis yang bagus gitu ya Mas ya. Yang penting saya ada
loyal konsumen. Loyal konsumen, Nah, iya. ini kan terbentuk nih loyal konsumen. Iya, Bahkan iya. sampai sekarang kan sekitar 1.300 loyal konsumen kita itu di Jogja. Banyak juga. Itu termasuk kecil karena target kita adalah 25.000. Ya, nanti sebelum kita itu obrolin lebih lanjut itu, saya mau gali tadi itu. Ketika Anda sudah mulai mengatur lah ya tentang mungkin SOP lah dengan sistem dan lain-lain. yang lain-lain, itu pelanggannya adalah kaum difabel yang lain. 100%. Apa improvement selanjutnya setelah itu? Ya setelah antar jemput ini, kemudian kita jual produk lagi, wisata, tour, ke teman-teman difabel yang lain juga. Jadi tour sendiri berarti ya? Iya, dia misalkan mau ke Parangtritis gitu. Oke, saya ada paket 150.000 seharian jalan-jalan di Parangtritis. Mahal, Mas? Iya. Oh, ini keren ini. Nah, yang naik ya teman-teman tadi ada tunanetra aja piknik ke Parangtritis kok, sering kok gitu. Iya kan menghirup udara ya, segar gitu ya. Nah, itu kita mulai tawarkan itu. Mas, kalau boleh tahu nih, Mas. Kalau misalnya paket ke Parangtritis itu dapatnya apa nih? Kalau Parangtritis kan nanti jelas tiga wisata ya. 3 destinasi ya. Parangtritis, ada Parangkusumo, ada Depok gitu ya. Oke. Syukur kalau Depok diajak makan ikan ya. Nah, itu aja kan nanti bisa lama banget itu. Lama, Mas. Lama banget. Jadi makanya kita 3 pantai itu aja kadang nunggu. Capek nunggu itu. sudah capek. Itu seharian. Betul. Nah, itu dulu waktu tahun-tahun itu kan kita masih bisa jual 150. Sekarang kan udah nggak relevan ya, harganya semua naik ya. Sekarang kita kalau sekarang berapa? 250. 250. Masih oke. Masih konten karena jauh dan bisa berhenti kapanpun, dimanapun. Dan mau belok ke warung manapun. Kalau mau sholat juga mudah. Berhenti. Jadi kadang maknyut, wah saya pengen golek iki Mas. Nah, belok lagi. Wah, seharian aja kita di sekitar itu. Asik ya. Mau mandi air hangat yang itu kan, kita arahin mandi air hangat. Jadi setelah kita kan terus berpikir gitu supaya teman-teman ini punya penghasilan yang layak, punya grow ekonominya bagus. Karena teman-teman yang kita maksimalkan di driver ini kan, satu dia difabel, dia middle low education, bahkan tidak sekolah. Dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Wah, itu kan rentan, Pak. Betul. Nah, bayangkan, wes difabel, ra sekolah, keluarga miskin, hidup kan itu. kan repot itu. Kita kudu ngapain? Dan harus wah iya, kalau difabel itu berpendidikan, kayak saya alami ya, saya sarjana gitu. Pilihan saya banyak, Pak. Apalagi di sekarang, Pak. Mau jadi PNS, mau jadi alat tutup mata, Pak. Kalau SD aja nggak masuk, otomatis biasanya kan ketika anak itu nggak sekolah dengan baik, pasti ditengok latar belakang keluarga pasti bermasalah, pasti tidak mampu. Itu harus kita selamatkan, karena mereka ini rentan diskriminasi minoritas. Betul. Nah, saya hanya berpikir bukan hanya rentan juga sih, Mas ya, tapi memang ya hidupnya menjadi lebih dalam, Pak. Miskinnya itu lebih dalam. Iya, betul. Yang punya kaki punya tangan aja miskin kok, apalagi dia lahir dengan disabilitas, tambah dalam ya. Nah, itu yang saya eksplor betul waktu itu. Setelah saya tahu komunitas itu, mendalami itu, saya datengin, Mas. Jadi driver itu saya pilih, saya datengin satu-satu ke rumahnya itu. Saya interview orang-orang sekitarnya itu. Nah, tak pilih. Ya pelan-pelan tak pilih. Nggak bisa naik motor, tak ajarin. Dari mulai nggak bisa naik motor. Rata-rata kan nggak bisa naik motor. Iya. Kita ajarin. Iya. Bahkan beberapa juga sekarang mulai. Nggak, kan ada mungkin perusahaan atau apapun lah ya, yang mensyarat utamanya bisa naik motor dulu gitu kan, ada kan. Kalau ini ngajarin dari mulai naik motor ya. Ya kalau yang lain kan terima beres kan. Datang bawa motor, bawa SIM, bawa ini, bawa. Kan kita enggak. Kita mencari, nggak bisa naik motor, malah kita bawa motor, kita ajarin pakai motor itu. Gitu. Nah, SIM-nya gimana? SIM-nya SIM D kita carikan juga. Semua driver kita sudah berlisensi. SIM D. Aman kalau di jalan raya. Iya. Maksudnya bahkan sampai SIM B pun diurus. Sampai SIM D kita uruskan. Karena itu ya include tadi. Jadi di Fabek itu akhirnya menjadi sebuah rumah besar yang palu gada bagi mereka. Kalau mau kita ada gitu ya. Mau buat SIM, yuk buat SIM. Mau ini, bahkan sampai ke akses perbankan aja di Fabek bisa melisensi.
Bahkan teman-teman driver sekarang ya kurnya juga nggak main-main, 50 juta ke atas. Oh ya? Iya, karena memang bisa ngangsur. Nah, berarti sudah mencapai titik keekonomian dong. Artinya bekerja di Divabike itu bagi teman-teman difabel itu sebetulnya sudah menghasilkan uang yang cukup. Cukup, sangat cukup. 9 tahun kita kan sudah. Oke, saya mau coba agak rinci dikit, Mas. Rata-rata kalau boleh tahu berapa trip yang bisa dikerjakan atau dilakukan oleh teman-teman ini? Jadi Divabike ini karena teman-teman ini mayoritas disability, kita sudah ngotak-atik, nggak seperti yang lain. Yang lain itu tuh 100.000 kan perlu 14 trip, 10 trip ke atas gitu ya. Ya. Kita kan 100.000 cukup 1 trip. Trip kita kan gitu. Pulang, pergi. 1 trip. Nganter ke Sarjito, balik lagi ke rumah, selesai. 150.000. Oh. Enggak. Jadi nungguin. Enggak perlu ribet. Nah, ketika nungguin itulah edit value-nya Edit value-nya. Kita nemenin kan. Nemenin. Jadi bahkan obat pun kita bantu untuk ngambilin gitu, prosesin. Kurang surat-surat apa ketika harus dirujuk di rumah sakit, apa itu kita bantu. Nah, bagaimana penerimaan komunitas masyarakat yang lain yang non difabel, Mas? Ini butuh perjuangan nggak untuk menyadarkan? Nah, itu gimana ceritanya? Jadi begitu kita 2000 kan resmi kita launching 3 Desember 2015. Itu resminya Difabel 3 Desember 2015. Oke, Hari akhir Disabilitas tahun 2015 ya. Setelah 1 tahun berjibaku itu kita memberanikan diri untuk meluncing besar. Nah, dari titik itu kita memang 100% fokus di teman-teman disability pengantarannya. Nah, kita kan pengen ngembangin pasar kan. Siap. Oke, dari 2016 itu kita coba, 2017 kita coba. Susah, Pak. Jadi problematika di luar sana itu masih, kan nggak tahu ya, kalau perasaan kan ngukurnya gimana gitu ya. Masih agak aneh gitu ketika sampean misalkan tak jemput pakai roda 3 gitu ya. Iya. Kan aneh aja gitu. Nah, itu yang nggak bisa kita kendalikan dan kita taklukkan hal-hal kayak gitu. Nah, itu butuh edukasi. Butuh edukasi. Dan setelah edukasi kebiasaan. Ya? Habit itu kan membentuk itu. Betul. Setuju. Nah, jadi akhirnya tumbuhnya pelan untuk masyarakat itu. Berapa tahun ya? Sampai sekarang kan kita hanya bisa menguasai 30% dari total masyarakat, total konsumen kita lah. Misalkan konsumen di Divabike saat ini kan 70% tetap masih disability. Yang masyarakat umum 30% aja kadang nggak nyampe 20%. Harusnya kan 50-50 nih. Iya. 50%. Tapi ini mungkin bisa membantu banyak ya, teman-teman. Karena saya juga, misalnya kan, anak saya ini kan sekolahnya agak jauh, ya kan? Iya, mungkin bisa kalau saya ini kalau mau saya go karka atau apa, mungkin kan takutnya bukan hanya mahal ya. Kalau di kami isunya mungkin kurang percaya gitu ya. Sopirnya bagaimana ininya kan ini. Random kan acak. Betul, acak. Nah, kalau di Divabike kan saya tahu lembaganya nih. Tahu lembaga. Gitu. Bahkan jadi saya tahu SOP-nya, saya tahu lembaganya. Jadi saya ini anak kan nggak bisa sembarangan, jaraknya agak jauh dari rumah, harus saya pasrahkan pada orang yang bisa saya percaya begitu. Ya, kita sudah menangani menjadi konsumen member untuk jemput anak sekolah itu sudah banyak. Iya, saya bisa mengerti kalau mereka itu karena orang tua juga trustnya begitu. Ke kantor kami dulu, terus saya menghitung gitu paketnya seperti apa, mau dibayar bulanan, apa dibayar mingguan. Betul. Kita pilihkan drivernya yang jenengan sukai yang seperti apa. Ya, kalau soal keselamatan di jalan itu ya insya Allah kita percaya lah ya. Iya, kalau cuma ya di bawah siapa nih anak saya? Nah, itu kan problemnya kan. Institusi apa ini yang bertanggung? Nah, kalau dengan Divabike kan ini ada kantornya, penanggung jawabnya, pelindungnya Kapolda. Iya. Jadi something happen kan. Ini buat
ibu-ibu, bapak-bapak ya, Langganan aja. puluhan ribu ini orang di Jogja yang sibuk. Kadang-kadang bahkan diantar sendiri tuh nggak ekonomis, Mas. Malah nggak ekonomis. Nggak ekonomis. Banyak mampirnya juga kadang-kadang kalau dijemput. Waktu, Mas. Waktu ya. Iya, waktu. Kebanyakan waktu. Kalau saya kebetulan kan ya survei kecil-kecilan. Banyak problem mereka kalau sudah agak jauh tuh waktu. Kan bisa 4 kali, Mas. Kalau agak jauh. Nganter kan pulang balik lagi. Oke. Nanti Balik jemput lagi, balik lagi. lagi. Jadi itu persoalan waktu. Kalau saya jumlahkan itu jamnya itu bisa di atas 2 jam loh. Gitu ya. Iya, dalam perjalanan itu Bolak-balik. kan di sana di sekolah nggak kadang nunggu dulu apa kan gitu kan. Ya, habis waktu juga Habis di situ. waktu. Iya. Belum energi yang dihabiskan di jalan. Emosi. Ngurus anak ngantar jemput anak engko sing mangkel karo bojone. Karena problem kita di jalan tuh emosi, Mas. Gitu, Betul ya, kan? betul. Nah itu saya kira ini kalau orang-orang tua saya kira paham soal ini ya. Dan kita juga sudah banyak dipasrai, dititipin itu. Jadi ada yang sekali ngambil itu kakak beradik itu. Jadi adiknya di SD ini, kakaknya di SMP ini. Oke. Ya, jadi itu ada yang paket mingguan. Nah, ya kita cari driver terdekat, nanti silaturahmi ke rumah drivernya, silahkan. Oke. Mas Triyono di titik kapan bisa tahu bahwa ini jadi ini sebagai sebuah bisnis gitu. Itu di 2019 sebelum COVID. Oke. Itu kenceng-kencengnya kita. Jadi kita berani melakukan expand dari 10 motor hingga 20 motor kan di situ. Di 2019 itu drivernya juga makin pinter, makin ahli gitu. Kan udah berapa tahun ya ikut kita. 3-4 tahun kan akhirnya wis apal juga gitu. Dulu kan di awal-awal case-nya kan kesasar. Suruh ke sana, nganternya ke sini gitu. Itu problem berat. Tapi itu sebenarnya bukan hanya teman-teman difabel sih. Yang enggak juga sering gitu. Pak, ini kok gangnya kecil ya gitu. Wah, telepon itu. Loh, lah piye mepek ini, Pak. Ternyata motor roda tiganya enggak muat. Enggak muat. Nah, itu piye terusan? Diceluk wae gitu, dipanggil gitu. Jadi problematika karena nggak hafal itu ya, tapi karena sekarang sudah minim itu karena sudah hafal. Itu gangnya kecil, itu gangnya besar. Lewatnya sini. Nah, itu sudah karena bertahun-tahun hanya lewat jalan-jalan itu ya akhirnya hafal. Jadi 2019 itu kelihatan itu. Dan wisata juga bagus kalau pas liburan itu. Kenceng banget. Mas, biasanya itu mereka mengorder Divabike itu lewat apa? Awalnya dulu kita punya aplikasi. Oke, punya aplikasi ternyata nggak efektif. Karena jumlah kecil. Jumlahnya kecil. Ya. Terus kita sekarang aplikasi itu mahal. Nah, nambah terus, kosnya semakin tinggi. Betul. Kita akhirnya kewalahan kan. Betul. Nah, akhirnya kita mengandalkan hotline, WA, sama IG. Berarti call centernya ada. Dan asal kita sudah simpan bisa kita pakai terus lah ya. Terus. Nanti langsung nyambung terus. Oke. Itu juga menarik. Tinggal report aja. Karena bener-bener nggak efektif ternyata pakai aplikasi itu. Ada beberapa teman misalnya punya toko apa, pengen punya aplikasi sendiri. Nah, itu nggak ternyata efektif. Ternyata costnya nggak efektif dibanding bisa ratusan juta itu kalau kita nggak menguntungkan ya malah. Betul. Buat apa? Terus ya. Nah, ini maka kita wis lah hotline aja kayak Tempo dulu malah praktis kita. Orang butuh telepon, foto wheelchairnya kan biasanya kasih foto kursi rodanya gitu. Kayak yang di depan itu kan hanya kita loh di dunia ini di Indonesia itu yang punya motor wheelchair access. Layanan wheelchair access. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Mas, sekarang berapa pengendara Divabike? Sekarang kita 32 orang. Dan tadi Anda sempat menyebut sebetulnya Anda punya target ribuan. Kita target konsumen itu 25.000 di Jogja itu. Dengan berapa pengendara? Paling tidak kita punya 1.500 pengendara. Karena satu pengendara itu identik dengan 10-15 konsumen. Oke. Apa hambatan terbesarnya untuk scale up itu, Mas? Yang pertama karena kita grow alamiah ya. Jadi kita belum ada campur tangan investor, belum ada campur tangan itu, ya kita slow aja. Dan itu pertambahan karyawannya atau apapun gitu ya sebutannya
itu memang mengikuti demand dari pasarnya kan. Mengikuti demand. Makin bertambah di sini berarti ini akan makin banyak teman-teman difabel yang bisa aktif. Kadang juga terbalik, demand-nya tambah, ininya malah susah. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Nah ini sih malakamanya. Makanya ketika kita promoting habis-habisan, driver kita kan cuma ini 30-an 2 ini. Bagi waktunya sama, kadang pick up-nya kan jauh-jauh gitu. Nggak ketemu juga gitu. Jadi memang demand sama kesiapan itu harus bareng. Oke. Nah, Mas, Jogja itu kan luas. Sangat luas. Ya, ada 4 kabupaten, 1 kota. Bagaimana membagi wilayah kerja kayak gini nih? Ada konsentrasi tertentu atau gimana? Kita konsentrasi tetap di Sleman Utara, Pak. Sleman Waduh, Utara. Tempat saya dong. Ya, jadi Jogja Utara ya. Jogja Utara. Ya, Jogja Utara itu kita punya sekitar 11-an driver. Jogja Utara. Oke. Jogja Kota itu kita ada 5-6 lah, cukup. Oke. Nah, Jogja Barat, ya batasnya ini Malioboro ya. Jogja Barat itu kita ada 8-an. Sisanya di Jogja Selatan. Jogja Barat ini batasnya? Batasnya sampai sana, Moyudan. Sampai perbatasan Kulon Progo itu. Ya, tapi nggak sampai Kulon Progo lah ya. Karena terlalu jauh kalau terlalu jauh. Kalau Jogja Utara 11 tadi ya. Jakal tentu prioritas. Jakal prioritas. Jakal paling banyak tuh. Dari 11 itu ada 5 apa 6 itu. Wah, ngemplak itu daerah apa ya? Arah-arah Yakum itu kan. Oh iya. Arah-arah Yakum. Kan ada hubungan sama Yakum? Kalau hubungan secara bisnis nggak ada. Nggak ada, cuma sering pelatihan gitu. Ya, sering ketemu aja. Waktu diskusi tentang disabilitas. Jadi sebenarnya kan Jogja Utara ini kan premium kan. Cuma macetnya itu yang jadi luar biasa, jadi kendala itu. Jadi makanya kita perbanyak, ada sarjitonya juga. Jadi salah satu concern kita itu adalah pelayanan terhadap pasien-pasien sarjito. Cancer, stroke. Jadi setiap tahun itu kan kita itu kehadiran difabel semi baru, semut baru, stroke itu sekitar 1000-an. Setiap tahun di Jogja itu ada 1000-an orang kena stroke. Di satu sisi kita sedih tentu saja, sedih. Tapi itu fakta. Dan itu memang bisa jadi konsumen dari Diva Baik. Dan itu butuh pertolongan, Pak. Betul. Itu kita ngalami ya, maksudnya saksi hidup dia kena stroke awal sampai dia meninggal. Itu kita saksi karena setiap hari yang nganterin kita untuk terapi, ngambil ini, ngambil itu. Tiba-tiba kok nggak order nih. Kita tanya keluarganya, ngapunten Pak, sudah meninggal. Itu karena apa ya, proses itu kita ngalami itu semua. Jadi bahkan di atas kendaraan kita meninggal pun kita juga pernah ngalami 2 kali. Ya sama case-nya. Jadi tidak semua orang sakit itu bisa dengan enak naik ambulan. Kadang secara psikologis itu malah tambah sakit. Iya, betul. Diketahui tetangga kanan kiri dan lain sebagainya. Betul. Wah, itu malah tertekan. Apalagi pas COVID. Tambah tertekan itu psikologisnya. Jadi kadang sakit itu pengennya nggak kelihatan. Mau ke rumah sakit juga nggak kelihatan kalau dia mau ke rumah sakit. Kayak akan-akan mau dolan, tapi padahal ke rumah sakit. Hospitality-nya gimana, Mas? Diajarin nggak conversation di perjalanan? Oh iya, pasti. Di awal itu pun kita sudah mengidentifikasi kamu sakit apa. Kan kelihatan nanti orangnya ini apa, gimana. Nah, kita juga memilihkan drivernya nggak sembarangan. Driver-driver yang untuk penanganan wheelchair itu yang memang qualified dan memang kesabarannya lebih di atas rata-rata. Oke. Yang kira kan kalau sudah stroke apa emosinya kan kenceng. Iya, itu. Nah, itu kalau atau kena situasi padat dia panik gitu ya kan. Jadi kita beberapa driver memang kita sudah sekolahin untuk penanganan dengan pasien-pasien model seperti itu. Jadi ya dia bisa membalik situasi, guyon gitu. Santai Pak, ngombe nanti naik ngeu Pak. Pokoknya dibuat situasinya jadi nggak tegang. Nah itu kita satu-satunya yang punya SOP penanganan terhadap penumpang-penumpang seperti itu. Bahkan Transjakarta aja dulu belajar di kita. Menarik ini teman-teman, menarik. Dulu kunjungan kita dari Transjakarta itu sebelum keluar produk Transjakarta Care itu kan pernah studi banding ke kita. Ya meskipun karena institusi besar ya kita juga nggak tahu.
efektif apa enggak tahu. Tapi nek di kita efektif, wong kita bertahan sampai sekarang. Tapi secara bisnis sebetulnya Anda optimistis nggak ini bisa berkembang, Mas? Sangat optimistis. Kalau ditanya dari 260 juta siapa yang akan proklamir saya nggak akan sakit? Saya nggak akan bermasalah dengan kaki saya nggak akan bermasalah dengan tangan saya nggak bermasalah dengan itu. Nggak ada yang bisa memproklamirkan itu. Nggak ada. Setiap individu pasti punya problematika. Nggak hari ini besok. Dan pasti butuh itu. Oke. Nah, Mas, ketika di jalan itu kan, ya apa? Kita kan pakai aksesoris, apalah gitu. Eiger, Anda kerjasama dengan Eiger atau mendapatkan support dari Eiger? Nah, ya, ini kita ada supportnya, ada kerjasamanya. Ada kerjasamanya. Ya, jadi memang kolaborasi. Kolaborasinya. Kolaborasi sinergi dengan Eiger karena kita punya program tentang Edifabek. Jadi bukan hanya ramah disability, tapi juga harus ramah lingkungan. Nah, ini nyambung sama Eiger kemarin itu. Oh ya udah, yuk. Apa yang disupport oleh Eiger? Saat ini Eiger mensupport untuk motor-motornya. Motor dulu ya? Motor dulu. Motornya itu motor listrik. Listrik ya? Motor listrik ya. Modifikasi ya? Modifikasi semua. Dari kita yang modifikasi kita. Oke. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, nanti kita berharap dengan adanya Edifabek ini, electrical dari Edifabek ini, pelayanan kita lebih smooth, lebih nyaman, dan tidak meninggalkan dosa. Maksudnya tidak ada polusi ya? Oh iya betul juga. Tidak ada residu yang dari bisnis kita. Orang lain. Iya. Oke, berarti dibantu dari sisi kendaraan. Kemudian kalau keseharian misalnya ada nggak support dari Eiger? Nah ini sementara ini belum. Untuk ke depan kita memang sudah merencanakan itu. Iya. Jadi nanti tahap bertahap. Helm gitu misalnya, ya, semuanya nanti kaos tangan, ya, akan ada. Ya ini tadi juga sudah dibagi-bagiin dikit. Oh ini barusan acara ini juga ya, bagi-bagi. Apa yang dibagiin, Mas? Ya ini tadi door prize-nya ya kaos tangan, jaket, baju, raincoat, ya jas hujan ya. Jas hujan. Ya jadi yang mensupport nantinya teman-teman di lapang itu apa? Nah, Mas, apakah teman-teman yang difabel ini ada treatment khusus? Itu kan menghadapi cuaca, panas, hujan gitu ya. Itu ada SOP-nya nggak nanti batuk-batuk atau demam supaya fit gitu? Kalau di kita, alhamdulillah driver-drivernya ini mungkin sudah otot kawat tulang besi ya. Jadi terbiasa kena matahari tiap hari itu loh. Jadi kalau sakit-sakit seperti itu kita hampir jarang anak-anak itu. Kalaupun toh dia capek biasanya sudah cuti dia, istirahat. Jadi nggak sampai membahayakan ke penumpang yang lain gitu. Dia merasa, wah aku harus pilek nih Pak. Leren. Mereka udah sadar sendiri ya. Dan nggak memaksakan diri. Karena bisa berakibat dua kan. Saya makin parah atau justru penumpang saya ketularan. Iya, kenapa saya tanya ini karena kan saya dulu pelanggan ya semacam mobil online lah ya. Saya kalau tanya agak ngeri tuh. Karena kadang-kadang mereka tidur di mobil. Oh gitu. Untuk mengejar setoran gitu. Oh. Ya kan perusahaannya nggak salah tahu. Juga, nggak tahu kan. Ya, tapi ya agak ngeri juga kalau kayak gitu. Ya, bukan hanya ngeri kita sebagai penumpang, tapi kan memikirkan dia sebagai manusia juga ya. Gitu. Makanya kita menghindari hal-hal semacam itu yang terlalu memporsir. Makanya tadi transaksi itu dibuat cepat. 1-2 transaksi pulang, ganti yang lainnya temennya. Kan kita targetnya cuma 150 atau 200 ribu sudah, itu di Jogja sudah cukup kamu untuk pesta pora. Anak-anak sekarang kan kalau malam minggu dulu nongkrongnya di angkring gitu, sekarang kafe. Karena memang pendapatannya ya 100, 150, 200 gitu. Kalau weekend kan berani ngomong, wah aku baru itu 300 ya, ngafe. Gitu. Kopi Vietnam, kopi apa, itu sekedar kopi apa, itu iuran nanti. Oh iya itu habitnya sudah berubah. Dan itu meningkatkan rasa percaya diri ya Mas ya? Iya, saya melihat malah justru Ranger hijau, Ranger Ranger oranye nggak berani nongkrong di kafe. Driver di Fabek itu nongkrong di kafe.
Lah mana berani kan di pinggir jalan semua tuh cari angkringan gitu. Oh kita enggak. Wah anak-anak itu. Sorry bos. Sorry. Sering itu kafe-kafe apa kedai apa itu anak-anak nongkrong di situ. Malah kadang nggak level bagi mereka sekarang itu. Mending dia beli titip terus dimakan di kantor. Olive, roket, apa makanan-makanan kayak gitu udah biasa itu. Ya kadang-kadang karena tipnya juga kadang gede. Misalnya yang kita layani seneng, kayak tip 100. Wah itu buat ke kafe kan udah pesta. Dia menghitung, oh untuk angsuran bangku sekian-sekian udah selesai. Nah, apa improvisasi selanjutnya yang sebetulnya bisa mempercepat scale up-nya itu Mas? Menurut Anda? Scale up tentu kita harus menggandeng pihak ketiga yang profesional ya. Ya investor atau pendana yang kuat gitu. Karena target kita pelayanan Jawa Bali ini kan membutuhkan kos yang tinggi, mungkin ratusan miliar gitu. Jawa Bali, iya. Maksudnya gimana Mas? Membuka Divabek ini di Pulau Jawa, di Pulau Jawa dan di Bali. Oke. Karena saya ngalami ketika saya pergi ke Bali, saya mau piknik jalan-jalan itu susah. Saya naik apa kursi roda itu udah amburadul, udah nggak mungkin di Bali. Kalau di Jogja aman. Siapapun sekarang difabel pergi ke Jogja, Divabek melayani. Atau Nyon Sewu yang lagi tadi kena stroke. Iya, kena problem kan butuh bahagia juga. Atau baru kecelakaan, nggak harus difabel permanen ya. Yang semi tadi, ya. Yang someday dia akan pulih kembali. Iya, kemungkinan pulih, walaupun mungkin nggak 100%. Nggak 100%, gitu tapi bisa mandiri lagi. Oke. Itu sangat banyak itu potensi. Belum lagi di kota besar Jabodetabek gitu. Kota Bandung, Surabaya, gede itu pelayanan seperti itu. Dan sekitar Anda juga sudah menjangkau pemikiran untuk ke sana ya? Sudah, kita sejak 2 tahun yang lalu saya sudah mapping. Saya bolak-balik ke Jakarta untuk mapping itu, jalur mapping apa, Surabaya, Bali, Semarang. Solo. Minimal ya yang deket-deket lah Solo, tempat kelahiran Anda ya kan waktu weekend sekarang ngeri lebih Solo. Rame dia. Ini bagaimanapun ini bukan kampanye ya, tapi Mas Waldi ini memang agak beda dikit lah ya. Yang paling tidak komunikatif lah, jadi membuka ruang dan suka hal-hal yang inovatif. Iya, dan ini kebetulan Solo juga mau ada Pilwali kan, mungkin ini bisa jadi isu penting di Solo. Pembangunan mobilitas itu. Karena ya bagaimanapun Jogja sama Solo berdekatan. Jogja udah mulai membangun, udah mulai terlalu padat. Yang udah sering ke Jogja ya udahlah beralih ke Solo gitu ya. Nah sekarang juga Surabaya juga bagus. Wali kotanya keren Mas, habis wawancara. Mungkin kalau nanti saya kirimin ini Pak Wali Kota Surabaya mungkin akan mengontak Anda tuh. Karena kayak Surabaya kan kota sangat besar. Dan yang namanya City of Life itu kan harus bisa siapapun bisa hidup di kota itu. Kan? Harus, betul. Dan harus mudah hidup di kota itu. Itu baru namanya kota kan. Betul. Kalau kayak kita bisa hidup, jangan memuklamkan itu kota itu. Itu penjara. Kalau Bali udah pasti lah. Bali. Kita itu kadang gini, kita pengen ngalahin Thailand. Gitu. Simple ya, mungkin Masnya pernah jalan-jalan ke Thailand. Ya, saya belum ya? Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Besok ke sana. Saya doakan ke sana. Amin. Oke, nanti ke sana pesan saya ini dicatat. Coba amati yang namanya toilet untuk difabel. Anda hitung saja. Dari Bangkok, yang paling terkenal kan Pattaya, sampai Pattaya, berapa pom bensin, toilet untuk disability-nya berapa? Hampir semuanya ada. Dan itu paling depan. Kita paling banyak di rest area ya. Itu pun nggak akses, Pak. Nggak terlalu rest area itu pun diharuskan dia ya. Itu dipaksa. Dan nggak nyaman, Pak. Karena kan saya juga sering di rest area untuk kencing apa itu. Yang wheelchair itu kan. Yang tol tapi ya? Yang tol. Iya. Kalau yang tol aja masih kayak gitu, apalagi yang nggak tol. Coba lihat di Thailand, Pak. Di Thailand itu paling depan, Pak. Anda parkir, toilet disabilitas paling depan. Tekan, buka, tutup, buka. Kayak di bandara itu. Keren, kalau di bandara memang. Nah, mereka sudah menyiapkan tentang accessibility tourism. Nah, bahkan saya, setelah di Pattaya, laki-laki normal kan. Ya pengen hiburan kan. Nah, hiburannya kan nggak harus ke kanan kan. Nah, iseng ke kiri. Belok-belok dikit lah. Hiburan ke kiri saja. Wheelchair accessibility. Kayak come yuk, jalur khusus. Dan explore.
untuk dan saya paling depan ini. Ya, bisa dan dilindungi gitu Iya, kan. dilindungi. Saya nggak boleh ada yang ganggu. Oke. Oh, iya, di sini gitu. Saya jalur Magelang milih satu misalkan. Hancur kepala saya gitu. Ya ini yang disebut jalur Magelang itu ya Nah, itu tahu lah ya. Itu kalau orang sini tahu lah ya. Orang Jogja. Kalau enggak ya tanya temennya yang tahu Jogja. Ya tahu Jogja. Nah, Oke. saya di sana kan ya nggak harus jalur kanan gitu kan. Kalau wisata ke kanan terus ya bukan laki-laki kan, ke kiri dikit lah gitu. Itu aja lancar gitu. Pertunjukan lancar, Pak. Pertunjukan ke kanan maupun ke kiri. Loh, artinya mereka membangun apapun itu sudah dipikirkan semua orang bisa ngakses. Termasuk orang tua pakai kursi roda, dan mau ke pantai. Emangnya yang sudah butuh sampai hiburan hanya teman-teman yang Lah iya. bisa punya mobilitas tinggi kan? Iya, kan kita sama-sama hidup, Betul. sama menikmati. Nah, ini PR besar kita. Jadi perbincangan Mall ini kita agak kurang aksesibel loh, Mas. sangat. Mall, Mas. Bahkan parkirannya aja, saya sering karena saya pakai mobil gitu kan dianggap tidak difabel. Saya juga sering membentak. Lah ini logo difabel untuk siapa? Betul. Loh, aku difabel aku. Kurang difabel apa aku? Wis pakai tongkat, pakai ini, pakai kursi roda aku di dalam gitu. Saya disuruh bergeser gitu. Ya manajermu aja suruh ke sini saya. Tak geser ya saiki manajermu saya. Loh lah iya ini loh logo ini, aku berani perang dengan logo ini ya. Iya, ada logonya jelas ada kok. logonya jelas di situ. Aku punya Dan hak itu di aturan situ. pemerintah. Aturan pemerintah. Ketika aku nang kono rentok parkir terus piye? Oh, berani perang aku. Perang bubat wis nang kene ayo. Karena mempertahankan hak ya. Jadi mereka persepsi mereka tentang disability itu sampai bawah tidak sama. Betul. Ya, tidak sama. Mall tidak akses, ya karena karpe karo sing implementator di lapangan itu kadang komunikasinya susah, nggak sejalan itu. Oke. Mas ini memasuki babak agak akhir di obrolan kita. Kalau boleh ya Mas sedikit Siap. di luar yang difabel. Iya. Kalau improvisasi kreativitas yang untuk teman-teman difabel gitu ya, yang tidak difabel itu kondisinya di Jogja gimana Mas? Di Jogja cukup bagus, Pak. Cukup bagus, Jogja itu cukup progresif. Iya. Ada sekitar 32 sekianan organisasi penyandang disabilitas. Betul. Artinya Jogja memberi ruang banyak untuk teman-teman mengimplementasikan segala pemikirannya di sana. Jogja, Pak, itu selalu jadi pionir. Oke. Keren kalau Jogja itu sudah nggak diragukan lagi. Alhamdulillah. Semua pemikiran masih boleh lah kita bilang Jogja Oke, istimewa lah ya. Masih istimewa. Jadi pemikiran-pemikiran tentang disability buktinya sekarang difabel berdiri menjadi pionir untuk itu kan Jogja, Pak. Organisasinya juga begitu. Nah, sekarang teman-teman di Yogyakarta ini komunitas difabel ini kan banyak pilihan dalam nanti akan mengakhiri hidupnya seperti apa gitu. Jadi ada yang minat olahraga, ada sekarang olahraga digenjot lewat Nasional Paralimpik. Ya, Oke, itu kan yang kemarin di Solo ya. Ya, Nasional Paralimpik. Ada seni, teman-teman contoh Putri Aryani gitu. Ya, Putri Oke, Aryani. kan Jogja. Nah, jadi Oh iya ya. jadi Putri Aryani dia berkembang dengan bagus. Seni. Mendunia lagi Mendunia. Putri Aryani itu. Nanti secara edukasi, pendidikan, banyak lulusan S1, S3 dari Jogja yang disability. Bisa jadi dosen juga banyak. Jadi di Jogja cukup keren. Inovatif, startup kayak Difabek ada. Ya meskipun sekarang startup di dunia usaha yang concern masih Difabek, tapi semoga ke depan di belakang-belakang ini nyusul. Iya. Entah apapun startup itu, tentang sampah, tentang pertanian, pasti akan nyusul ketika ada pionir di depan membuka ruang. Nah, kita berusaha di depan untuk membuka ruang agar teman-teman Gen Z-nya ini kan. Ya. Kan kita juga Difabel punya Gen Z, Gen milenial gitu kan, Gen all gitu kan. Sama dengan yang lain. Jadi kita membuka ruang agar nanti yang lain nyusul ngikutin nggak terlalu capek. Nah, ini kita Jogja Difabel kalau nggak di Jogja nggak lahir, Pak. Nggak akan lahir. Saya pastikan nggak akan lahir karena saya sudah mencoba lahirin di Solo, nggak lahir, Pak. Motor itu 2-3 saya bawa ke Solo waktu sebelum Covid jauh ya, 2019 waktu kita grow-nya bagus itu. Iya. Nggak jalan juga. Karena waktu itu komunikasi politiknya belum saya bangun gitu. Oke. Nah, sekarang dengan pengalaman di Jogja, bangunnya lewat komunikasi politik.
Oke. Baru penentu kebijakan kan. Ya, Sedikit dipaksakan ya. baru jalan kan. Iya, Kan makanya wali kota, bupati, gubernur kalau Jakarta itu penting kan. Penting untuk punya sensitivitas dan kesadaran tentang difabilitas. Iya, karena dia yang punya regulasi, Pak. Betul, karena itu harus diatur. Harus diatur. Sekarang PR kita di Jogja ini adalah bagaimana meregulasi setiap SPBU ini harus punya toilet ramah difabel. Selesai itu sudah. Betul Kita juga. tinggal bangun itu aja. Sekarang kalau kita pakai kursi roda kebelet kencing kemana? Betul. Kencing ke belakang situ. Ya, Jungkep turun gitu. Iya. Kencing kemana kita? Nah, Iya, ini benar. PR. Jadi perbincangan ini juga menghasilkan ide-ide untuk jadikan regulasi membangun kota yang ramah, kota yang inklusi, apalagi Jogja kota wisata ya, yang harus accessibility, buat accessibility-nya harus dapat. Kita bicara tentang Jogja sebagai kota pariwisata dunia misalnya, tapi tidak dibangun infrastrukturnya seperti Thailand itu ya susah kita akan mengalahkan Thailand. Padahal beberapa produk kita sudah mulai mendunia. sangat. Eiger ini mendunia. Wah, contoh Eiger ini Eiger. Eropa Luar biasa punya kan. ini, Udah kualitasnya bagus. Banyak banget dan memang kualitasnya bagus. Kualitas bagus. Iya. Jadi cukup syaratnya untuk dapat market dunia gitu kan. Kita kan juga harus begitu. Harus begitu. Mengupdate Iya, juga. iya. Niru Eiger ini bagaimana meningkatkan kualitas Betul. supaya kompetisinya bagus. Kalau ini secara produk, kita berarti kan secara perlakuan terhadap penghuni kota kan ini. Betul. Membangun kota. Oke. Nah, kita hanya sebenarnya menyuarakan hak-hak seperti itu yang kita alami di lapang itu, bergerak yang tidak mudah. Kita kebelet kencing aja ya, Susah. mau repot, mau Iya, kencing di mana, mau Mau ngetap ke- nang ngendi, Mau ke mall aja Mau ke mall, mikir. harus parkir di mana naik. Ini kemana. para pemilik mall ya, mohon maaf ya. Saya senang di beberapa mall di Jogja ini musolanya, toiletnya luar biasa udah. Cuma teman-teman yang mau pergi ke mall itu bukan hanya yang punya mobilitas yang normal ini. ya begitulah yang gampang ya. gitu. Yang gampang ya. Nah, tapi ada teman-teman lain yang jumlahnya banyak sekali dan mereka punya uang, jangan salah. Ke kafe kecil, Pak. Iya. kita apa ya, harga diri lah ya. Jadi kita menjaga itu. Nah itu yang penting juga kan. Iya. Dengan kawan-kawan difabel ini punya karya, bisa bekerja, itu kan mengangkat meningkatkan harga diri. Iya, betul. Kepercayaan diri dirinya. kemudian penting. Gitu. Itu menurut saya kunci utama dalam mengurangi diskriminasi minoritas. Nah itu, sehingga kemudian orang merasa kita ini sama-sama bermartabat. Sama bermartabat. Begitu. Kalau lahir sama kan mati juga sama. Betul. Ya, terus bedanya apa? Dan kita nggak bisa memilih kan lahir dengan difabel atau enggak kan? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Jangan sombong juga yang ini. Iya, yang dan ada. nggak usah begitu, Mas. Yang mohon maaf, yang normal dalam tanda kutip ya, saya agak tidak setuju dengan istilah normal, tapi gampangnya Gampang gitu. aja. Untuk jadi difabel juga hanya butuh sekian detik, terus kepleset di dapur bisa jadi difabel. Jadi masalah. Jadi masalah kok. Gitu. Jadi intinya sekarang kita itu semaksimal mungkin bagaimana menjadi bagian dari yang satu dengan yang lain. Gitu. Jadi ya saling memikirkan. Betul. Ketika kita seperti ini mudah, belum tentu orang lain mudah kan. Makanya kita pikirkan supaya dia mudah seperti apa. Setuju. Setuju. Jadi dengan banyaknya forum diskusi seperti ini, terus knowledge yang bisa kita transfer, permasalahan yang bisa kita transfer, solusi kan akan muncul. Betul, setuju. Coba kalau hari ini kita nggak berdiskusi, mungkin kan banyak hal-hal yang tidak terbayangkan. Betul. Ternyata kencing aja susah gitu. Susah, iya. Nah, itu hal-hal sepele itu. Dan ini obrolan ini penting karena setidaknya 3 pihak itu akan bisa bersatu. Iya. Dan kalau sudah bersatu enak. Satu itu pemerintah yang punya regulasi. Ya, dia 2 organisasi penyandang disabilitas ya, swasta. karena mereka yang tahu diri mereka sendiri, dinamikanya bagaimana, ukurannya macam-macam, punya SOP dan bisa bikin SOP dan yang ketiga masyarakat. Iya, masyarakat. Tadi kan akhirnya kita jadi ngerti nih, kayak saya, wah istri saya sakit, wah gimana kan anak? Coba kalau tahu baik, saya nggak perlu khawatir lagi. Karena kan saya ini problem trust. Ini anak, Pak. Nggak bisa dititipkan kemana sembarangan. Saya nggak tahu supirnya siapa. Iya, supirnya kan random gitu, celaka. Iya, Bu. Siapapun bisa jadi.
mungkin selamat, tapi kan kita nggak tahu perlakuan di mobil seperti apa, gitu kan. Betul, Ada banyak hal yang kita jaminan itu pikirin. kan Iya, susah. iya. Apalagi SOP. tadi diajarin hospitality-nya. Iya, begitu. penanganan kemana saat terjadi something ini harus belok kemana, dia harus kemana. Oh kalau ini lapar berhenti dulu ngasih, ya biar makan, biar minum, kita tunggu fit lagi jalan. Dan tentu teman-teman difabilitas punya sensitivitas yang Lebih. Nah, Pasti. saya bisa memastikan teman-teman Pasti. ini lebih peka. Makanya namanya itu difabel ya, difference ability. Ability, Gitu. ya. Karena sebenarnya bukan mereka itu tidak punya mereka punya Kemampuan, kelemahan, enggak itu, tapi mereka punya kemampuan yang berbeda. Iya, Gitu. cara hidup dan Iya. cara menjalani ini kan beda. Gitu. Betul, Dan betul. ukuran tingkat kebahagiaan itu kan nggak bisa disamakan. Misalnya kayak saya itu dari lantai 1 ke lantai 2 aja sudah seneng banget. Saya nggak jatuh gitu. Itu target saya adalah ketika saya naik tangga itu nggak jatuh. Iya. Bukan masalah cepat, bukan masalah kuat, bukan masalah apa, enggak. Targetnya nggak jatuh, udah terima kasih. Itu bahagia, Pak. Iya, betul. Nah, sama teman-teman di sana juga, dia bisa beli pulsa dari rumah sampai ke tokonya, counternya, dan nggak ngerepotin orang, balik lagi ke rumah. Wah, itu seneng banget. Dan itu target hidupnya. Apalagi punya pekerjaan yang layak, punya itu pendapatan. ekstra itu. Itu udah luar biasa. Oh, luar biasa. Itu sudah nggak bisa diungkapkan lagi. Udah Mas pol Riono, mentak. terima kasih banget. Thank you, Mas. Sama-sama. Saya diberi kesempatan untuk ngobrol ini. Semoga Siap, obrolan siap. kita ini berguna. Siap. Karena ada banyak kaum difabel yang bisa berdaya seharusnya. Berdaya. Dan Dan Jogja memberi kesempatan untuk itu. mencontohi. Kita sebagai contoh. Contoh, iya. Jogja. Makanya Contoh, nanti betul. kalau Mas butuh kenal banyak penentu kebijakan di kota-kota yang lain, kenalin ke kita. Insya Allah. Iya, biar kita Semoga bisa ini nanti berdiskusi. kita ini kan ke beberapa bupati atau wali kota yang Iya. kita kenal ya. Untuk membangun Iya, betul. accessibility itu secara masif. Dan terima kasih juga untuk Eiger ya yang Iya, sudah dalam fasilitasi ini. memfasilitasi, ya membantulah. Makin banyak perusahaan yang membantu, tentu lebih baik juga, Mas. Sangat lebih baik dan pasti akan lebih cepat. Pasti akan Iya, lebih cepat. tercapainya Iya, iya, kesetaraan itu. Betul, betul. Ya, Jadi- dia juga apresiasi terhadap itu. Jadi inisiatif dari Eiger ya, kita harus ucapkan terima kasih juga ya. Gitu. Apalagi Eiger ini terkenalnya kan adventure, ya, luar-luar Pergunungan. gitu. Artinya sebetulnya kaum difabel ini nggak ada masalah dengan itu. Bisa ngantar ke Parangtritis, Bos. Bisa. Iya kan? Iya. Bisa ngantar kemana-mana. Kemana-mana. Gitu. Ya kita Iya. bisa beradventure dengan dibantu secara fasilitas fisiknya dari Eiger, tapi diantar oleh kaum difabel, kan keren banget. Iya. Dan ke depan ini kita habis Lebaran kan juga melakukan pelatihan guide untuk difabel. Ah, Ya, oke. jadi kalau berwisata nanti di Jogja bisa kontak kita sediakan guide. Siap. Ya, mau jalan-jalan biar kita yang bicara. Terima kasih, Mas Thank you, Rionel. sama-sama. Ya. Oke. Pokoknya sehat terus dan terus berkreasi dan kuncinya sehat deh. Iya. Oke. Ya, Teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Semoga obrolan ini bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun.